Shalom. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Pasti sehat, luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Sekali lagi ya, saya sapa. Apa kabarnya? Luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Hari ini kita akan mengadakan ibadah online ya, dimana pada saat ini kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Jadi tetap melakukan yang terbaik supaya ibadah ini dapat berjalan dengan baik. Jadi untuk adik-adik sekalian, untuk hari ini kita belum bisa beribadah di rumah Tuhan karena kondisi saat ini khususnya di kota Medan ya masih mewabahnya virus corona. Jadi untuk itu kita tetap berdoa dan berharap supaya badai ini cepat berlalu ya. Untuk pelayanan hari ini saya sendiri bersama Sir Neman Huta Barat akan berkolaborasi bersama dengan Amang Huta Soit dan Inang Mei ya. Jadi sebelum kita memulai ibadah ini, alangkah baiknya persiapkan semua seperti Alkitab, pulpen dan buku ya. Kita akan memulai ibadah ini. Kita bernyanyi lipat tangannya. Kita angkat lagu pujian yang pertama, Selamat Pagi Bapa. Kita akan menyapa Tuhan Yesus, menyapa Bapa di surga ya, menyapa Roh Kudus supaya benar-benar datang di rumah kita karena kita beribadah di rumah ya.
Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Engkau masih memberikan kami kesehatan, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami dalam keadaan sehat dan bersukacita Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, walaupun ibadah ini kami lakukan di rumah kami masing-masing, kiranya Engkau tetap hadir di tengah-tengah kami supaya ibadah ini dapat berjalan dengan baik. Tuhan Yesus, terima dan hadirlah di setiap rumah yang melakukan ibadah pada saat ini, supaya semakin banyak Tuhan pintu-pintu rumah yang terbuka, dan semakin banyak Tuhan anak-anak Tuhan yang memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali kita bernyanyi, masih tetap berdiri ya, masih tetap berdiri, karena kita akan bernyanyi Kudaki-daki gunung yang tinggi. Kita akan mendengarkan hukum Taurat Tuhan, di mana yang terambil dari hukum Taurat yang kelima. Ya, sama-sama kita mengucapkan. Yang belum tahu diikuti ya. Hukum Taurat yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sekali lagi, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Demikian hukum Taurat Tuhan. Semoga
kita dapat melakukannya. Amin. Kita kembali bernyanyi. Hati-hati gunakan tubuhmu, ya. Nanti yang pertama tangan, yang kedua kaki, yang ketiga leher, yang keempat mata, dan yang kelima mulut. Jadi jangan salah-salah, ya. Oke? Semua dalam keadaan berdiri, ya. Nah, ingat ya, kalau Sir Neman itu sebagai MC, anak-anak tidak boleh duduk. Harus berdiri terus supaya semangat terus memuji Tuhan. Oke, kita kembali. Hati-hati gunakan tubuhmu. Kita akan membacakan ayat hafalan. Terima kasih kepada anak-anak sekolah minggu yang sudah berpartisipasi untuk mengirimkan videonya yang menghafal ayat hafalan atau ayat bulanan. Jadi nanti itulah sebagai penilaian kita guru-guru sekolah minggu untuk menentukan di bulan 12 nanti. Semoga apa yang kita lakukan dapat menyenangkan hati Tuhan, ya. Terutama kita berdoa supaya nanti benar-benar virus corona ini, ya, supaya benar-benar cepat pulih sehingga kita pun semakin bisa bersama-sama di rumah Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ayat hafalan untuk di bulan Juli diambil dari Amsal 4 ayat yang kelima. Amsal 4 ayat yang kelima. Sama-sama kita membaca, ya, yang sudah tahu, ya, diucapkannya. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Sekali lagi, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Demikian firman Tuhan. Semoga apa yang kita dengarkan dapat kita lakukan. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dengan bernyanyi Markas Iblis. Masih tetap berdiri.
Ya sengaja memang Sir ambil lagunya supaya anak-anak itu tetap semangat memuji Tuhan. Jadi tidak ada duduk, ya, tetap berdiri. Kita bernyanyi Markas Iblis. Nanti pada saat sekolah minggu, anak sekolah minggu semua melompat, ya. Iblis ku hancurkan, Antikristus ku tinggikan, aku lawan setiap hari. Hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu. Kita akan membacakan pengakuan iman rasuli. Ya, seperti biasa yang kita lakukan, saya bacakan, kamu akan mengikuti, ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, kita akan angkat lagu pujian baca kitab suci, ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu dibuka dulu
Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Amos 5 ayat yang ke-14 dan 15. Amos 5 ayat 14 sampai ke 15. Ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, dalam penyertaan-Mu yang selalu memberikan kami sukacita yang melimpah. Sehingga pada hari ini Tuhan, kami masih boleh melakukan ibadah walaupun kami lakukan di rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau Tuhan berkenan melihat kami dan hadir di tengah-tengah kami, sehingga ibadah ini Tuhan dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami agar kami dapat mendengar, mengerti, dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sama-sama membacakan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Amos 5 ayat 14 sampai 15. Hidup dan mati. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini menceritakan tentang hidup. Judul perikopnya ya, hidup dan mati, di mana manusia itu dituntut untuk melakukan dua hal atau dua perilaku atau sikap, ya, di mana satu, melakukan yang baik dan membenci. Di ayat 14 tadi, mencintai yang baik, mencari yang baik. Dan di ayat yang ke-15, membenci yang jahat. Jadi di sini ada dua sikap yang harus kita pahami, di mana sikap yang pertama adalah mencintai yang baik. Mencintai yang baik. Yang baik itu berarti hal-hal yang perlu diteladani atau sesuatu perbuatan yang harus kita lakukan. Itulah yang baik, ya. Mencintai yang baik. Seperti apakah itu mencintai yang baik itu? Yaitu rajin beribadah, rajin berdoa, dan rajin memuliakan Tuhan. Itu yang pertama, ya. Rajin beribadah, rajin berdoa, dan memuliakan Tuhan. Walaupun kita beribadah di rumah, tetaplah kita melakukan ibadah, tetaplah kita berdoa, tetaplah kita memuliakan Tuhan. Jadi jangan ada alasan anak-anak sekolah minggu sekalian, adik-adik sekalian mengatakan, kan tidak di gereja. Kan. Jadi di mana saja
Dan kapan saja kita harus melakukan yang namanya berdoa. Itu satu tadi, mencintai yang baik, ya. Berdoa berarti bersekutu atau berbicara dengan Tuhan. Karena kita tidak dapat bertemu dengan Tuhan secara langsung, tetapi dengan berdoa kita dapat berbicara dengan Tuhan. Nah, jadi rajinlah berdoa supaya adik-adik sekalian dapat berbicara dengan Tuhan. Rajin beribadah. Nah, ini sewaktu belum COVID-19 udah malas beribadah. Apalagi sesudah COVID-19 nggak datang lagi ke gereja, makin malas lagi. Nah, jadi itu tidak boleh, ya. Jadi tetap kita melakukan yang terbaik. Yang kedua adalah menghormati orang tua atau yang lebih tua dari kita. Menghormati orang tua seperti hukum Taurat yang kelima tadi. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kenapa kita harus menghormati orang tua? Ada yang tahu? Adik-adik sekalian? Supaya dapat jajan, supaya dapat makanan enak, supaya apa lagi ya, dapat sepeda baru yang lagi booming sekarang, ya kan? Nah, jadi menghormati orang tua atau yang lebih tua dari kita. Siapakah itu? Bapak, ibu, opung, nantulang, tulang, kakak, abang, yang lebih tua dari kita. Nah, itu yang dimaksud hukum Taurat Tuhan yang kelima tadi, ya. Karena apa? Karena apa kita menghormati orang tua? Karena yang pertama adalah karena kita anak-anak adalah titipan Allah. Orang tua itu adalah Allah yang kita lihat. Jadi kalau adik-adik sekalian melawan sama orang tuanya, berarti sama dengan melawan sama Tuhan. Kalau adik-adik sekalian suka marah-marah sama orang tuanya, berarti adik-adik juga marah-marah sama Tuhan. Karena orang tua ini adalah Tuhan yang kita lihat. Nah, jadi adik-adik yang masih suka marah-marah sama orang tuanya, ditinggalkanlah sikap seperti itu, ya. Nah, jangan suka marah-marah lagi. Dan baru yang ketiga, mencintai yang baik, rajin belajar dan membaca. Ya, rajin belajar dan membaca. Supaya apa? Ada pepatah mengatakan, banyak membaca, banyak yang tahu. Jangan dibalik-balikkan, ya. Banyak membaca, banyak yang lupa katanya. Bukan seperti itu. Banyak membaca, jadi banyak yang tahu. Jadi semakin banyak kita menggali atau menimba ilmu, jadi semakin banyaklah pengetahuan kita. Rajin belajar. Coba adik-adik sekalian, mungkin ada yang sudah sekolah, ada yang menunggu hari Senin. Di masa-masa sekarang, di masa pandemik sekarang, mungkin sangat gelisah, ya, perasaan adik-adik sekalian, karena tidak bisa bertatap muka dengan gurunya langsung, ya kan? Tapi kita harus tetap bersyukur. Mungkin ini belum saatnya, ya. Saya mau tanya dulu,
Siapa di antara adik-adik yang dapat nilai bagus waktu penaikan kelas? Pasti banyak ya, karena mereka belajar. Tapi ada juga yang tidak mendapatkan nilai bagus. Karena apa? Karena sepele. Belajar online-nya katanya. Semua naik kelasnya itu. Sedangkan yang lulus-lulus itu lulus semua. Walaupun orang itu enggak ujian. Bukan seperti itu ya. Tetapi pemikiran kita itu harus benar-benar positif. Harus benar-benar pengen belajar. Pengen menggali ilmu ya. Pengen membaca. Jadi jangan karena gara-gara belajar online jadi malas. Kan semua online, semua ada di Google katanya gitu. Bukan seperti itu ya. Nah, jadi rajin belajar. Apalagi yang SMP, yang masuk SMP kelas 1 saat ini ya kan? Yang sudah bisa mendapatkan sekolah favoritnya mulai dari kelas 6 dulu. Aku harus sekolah di sini. Aku harus sekolah di sini. Jadi walaupun belajarnya masih daring ya, masih online saat ini, tetaplah melakukan yang terbaik, tetaplah belajar ya, tetaplah belajar. Karena setiap kita menimba ilmu, kan ada pepatah mengatakan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit katanya. Ketika kita membaca sedikit demi sedikit lama-lama menjadi satu buku, menjadi banyak buku. Jadi jangan pernah bosan belajar. Ya. Jadi untuk itu apa saja yang harus dipelajari? Buku-buku pelajarannya. Terutama kita juga harus membaca yang namanya Alkitab ini ya. Jadi jangan hanya membaca komik-komik saja. Enggak ada pelajaran dari situ. Ya. Jadi adik-adik sekalian, tetap belajar dan tetap membaca supaya nanti ya kan akan terbawa-bawa sampai di hari tua. Ya kan? Kalau contohnya sejak dini kita bersusah payah untuk belajar menimba ilmu, maka di hari tua nanti kita akan senang ya. Jangan sampai ada kata terlambat. Itu tadi sikap yang pertama yang dicintai. Sekarang yang kedua adalah yang dibenci. Membenci yang jahat. Kenapa kita harus membenci yang jahat? Ya namanya juga yang jahat, ya kan? Berarti jahat. Coba dulu adik-adik sekalian. Jahat berarti sesuatu hal, suatu sikap yang harus dihindari atau dijauhkan. Seperti apakah itu yang jahat itu? Lawan kata dari yang baik tadi. Jangan malas beribadah. Jangan malas berdoa. Baru jangan melawan orang tua. Lawan katanya ya, antonimnya ya, lawan kata. Jangan malas belajar. Supaya apa? Supaya apa yang kita cita-citakan sejak dini, apa yang kita inginkan, maka akan tercapai di hari yang akan datang. Jadi, dua sikap yang harus
benar-benar kita pahami dari firman Tuhan pada hari ini, yaitu mencintai yang baik dan membenci yang jahat. Ya. Jangan kamu mencintai yang jahat, membenci yang baik. Terbalik duniamu nanti, ya. Seharusnya mencintai yang baik, membenci yang jahat. Kalau selama ini kamu suka mencuri uang mamamu, uang bapakmu, silahkan kamu tinggalkan, ya kan? Bencilah sikap seperti itu. Ya, kalau saat ini kamu sering melawan orang tuamu, marah-marah sama orang tuamu, jauhkanlah sikap seperti itu. Ya. Jadi cintai yang baik, jauhi membenci yang jahat. Supaya apa kita melakukan kedua sifat tersebut? Supaya seperti yang dituliskan di ayat yang ke-15, bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Ya, kitalah yang dikatakan keturunan Yusuf. Jadi kalau kita benar-benar menerapkan dua sikap tadi, ya, berarti Tuhan Allah akan mencintai kita, akan mengasihi kita. Jadi pada saat ini juga, walaupun masih dikatakan pemerintahan kita, khususnya Gubernur Sumatera Utara ini, ya, yang mengatakan stay at home, ya, masih di rumah, masih belajar di rumah, tetaplah melakukan yang terbaik. Kalaupun kita di rumah, kita harus tetap melakukan yang terbaik, tetap melakukan protokol kesehatan, ya. Ketika kita melangkah dari rumah, 1 meter dari rumah, kita melakukan 3M. Apa itu M? 3M itu mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. 3M, ya. 3M, mencuci tangan. Kalau kita pergi kemana-mana, ya kan, ini yang namanya hand sanitizer, ya. Kita harus bawa kemana-mana ini. Jangan uang aja dibawa. Kalau contohnya pergi ke Solayan, pergi ke RCW, pengen makan pizza, ya kan, pengen makan ini, kita bawa ini. Ya, baru tetap pakai masker, ya. Lakukan yang terbaik supaya apa yang diarahkan pemerintahan kita pada saat ini benar-benar kita dapat membantu. Kita tidak memberikan materi, kita tidak memberikan contohnya barang atau uang kepada pemerintahan, tetapi kita dapat membantu pemerintahan kita dengan melakukan protokol kesehatan tadi. Kalaupun adik-adik sekalian yang sudah harus hadir di sekolah mulai hari Senin tanggal 13 Juli, tetap melakukan yang terbaik
seperti apa yang dipemerintahkan oleh pemerintahan kita. Kita lakukan yang terbaik. Tetap melakukan 3M tadi ya. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Supaya bumi kita ini, negara kita ini, bahkan kota Medan ini supaya benar-benar bersih ya. Udah capek ya. Karena apa? Kita tidak bisa bertemu dengan kawan-kawan kita. Kita sudah rindu dengan kawan-kawan kita. Kita capek dengan situasi ini. Ya kan? Pasti ada adik-adik sekalian yang udah bosan sama sekali. Bosan. Di rumah aja ku terus katanya. Jadi lakukanlah yang terbaik supaya dapat memutus corona tadi. Baru tetaplah berpikir positif. Ya, adik-adik sekalian. Jangan di usia dini, di usia sekarang kamu terbawa-bawa untuk melakukan yang tidak baik. Banyak sekali yang apalagi saya sebagai guru, saya jumpai orang tua itu melapor kalau anak-anak itu tidak bagus belajar di rumah. Karena apa? Tidak mengikuti pelajaran, malah menonton YouTube yang lain, tidak mengikuti pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Jadi apa yang terjadi? Sehingga orang tua bertambah beban pikirannya. Ya kan? Udah bertambah beli paket, bertambah lagi melihat-lihat engkau belajar, bertambah lagi membentak-bentak adik-adik sekalian, ya kan? Jadi supaya orang tua kita itu tetap bersabar, tetap tersenyum, ya kan? Seperti lagu kita tadi, ya kan? Tetap semangat, memberikan motivasi kepada kita adik-adik sekalian. Lakukanlah yang terbaik. Jangan pernah membuat orang tuamu menjadi merasa merasa jadi jengkel gitu. Jadi nambah-nambah kerjaan ini katanya. Jangan sampai terucap seperti itu dari mulut orang tua kita. Oke? Tapi saya percaya kalau adik-adik sekalian, anak-anak sekolah minggu HKBP Tapian Nulis Sunggal, pasti anak-anak Tuhan, pasti anak-anak yang baik, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Jadi permintaan dari kami guru sekolah minggu tetap melakukan yang terbaik, tetap berdoa dan tetap bersyukur. Ya, supaya apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, supaya benar-benar Tuhan berikan kepada kita. Saat ini negara kita, bahkan kota Medan ini membutuhkan doa kita, supaya kita benar-benar berdoa kepada Tuhan supaya wabah virus corona ini lenyap dari muka bumi ini, lenyap dari negara ini, supaya kita dapat melakukan aktivitas kita seperti biasa.
Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang kami dengarkan pada saat ini. Kiranya firman Tuhan dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami. Kiranya Engkau tetap bersama kami supaya ibadah ini tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan. Apakah adik-adik sekalian telah mengumpulkan persembahannya ke gereja melalui sintua-sintua sektornya? Karena setiap hari Minggu kan kita disuruh untuk mengumpulkan persembahan walaupun kita beribadah di rumah. Kita akan mengumpulkan persembahan. Kita angkat lagu pujian Gabe Parasi Roha.
sebelum kita tutup ibadah ini, kita akan bernyanyi sebuah lagu, Engkaulah Perisaiku. Nanti semua bisa membuka di handphonenya ya, lirik lagunya ya. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku akan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kalau kita percaya pada Tuhan, maka semua akan ditopang oleh Tuhan ya. Jadi setiap persoalan seperti wabah virus corona ini tetap kita serahkan kepada Tuhan ya. Di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Kita akan tutup ibadah ini. Sebelum kita menutup ibadah ini, satu pesan dari kami guru-guru sekolah minggu, yaitu tetaplah melakukan yang terbaik ya, dan tetap
mengirimkan videonya penghafal ayat bulanan, bisa ke grup Sunday School, bisa lewat Facebook HKBP Anak Sekolah Minggu HKBP Tapian Nali Sunggal ya. Kita tutup ibadah ini, kita bersatu di dalam doa. Allah yang baik, Allah yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat hari ini Engkau masih menyertai kami sehingga ibadah ini Tuhan dapat berjalan dengan baik. Tuhan Yesus, pada saat ini kami tetap berdoa dan bersyukur kepadamu. Apapun yang terjadi pada saat ini, kiranya Tuhan Engkau selalu menyertai kami dimanapun kami berada, kemanapun kami melangkah, Engkau yang selalu menjagai kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat pemerintahan kami dari tingkat terendah sampai tertinggi, terkhususnya Bapak Presiden kami ya Tuhan, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kebijaksanaan yang daripadamu, supaya selalu sehat dan bijaksana di dalam melakukan tugas-tugas mereka. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa buat para dokter, perawat, dan rumah sakit yang menangani masalah virus corona pada saat ini. Kiranya Engkau selalu memberkati mereka, memberikan mereka kekuatan serta kesabaran, supaya mereka melakukan tugas-tugas mereka dengan sabar dan dengan baik. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa buat negara kami ini Tuhan, terkhususnya kota Medan ini ya Tuhan, yang sudah masuk ke jenjang di mana termasuk zona merah ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan Engkau memulihkan kota kami ini, negara kami ini, supaya apapun yang terjadi Tuhan pada saat ini Tuhan, Engkau yang selalu berkuasa, Engkau yang menopangkan tangan-Mu ya Tuhan, mengangkat bahkan melenyapkan virus corona ini dari negara kami, dari kota kami, bahkan dari bumi kami ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat keluarga kami, baik yang dekat maupun yang jauh. Berkati kami Tuhan, bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus, supaya kemanapun kami melangkah Tuhan, Engkau selalu menjagai kami, sehingga kami selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, banyak dosa dan pelanggaran yang kami perbuat, kiranya ampunilah Tuhan, supaya tidak terhalang berkat dan kasih karunia yang akan Kau berikan kepada kami. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kemuliaan, dan kekuasaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu, dan Tuhan memberkati. Semoga di minggu yang akan datang kita dapat beribadah di rumah Tuhan seperti apa yang saya pesankan tadi.
Tetaplah melakukan yang terbaik supaya apa yang kita harapkan dan apa yang kita cita-citakan supaya benar-benar Tuhan kabulkan dan Tuhan memberkati kita semua. Shalom.